bersama-sama membuka kebenaran firman Allah. Kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab 2 Petrus. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-15. 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-15. Berbahagialah setiap kita yang membaca, yang merenungkan kebenaran firman Allah dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan tema pertumbuhan iman. Hanya ada dua kemungkinan kehidupan orang percaya. Dia mengalami kemajuan, mengalami pertumbuhan, atau dia mengalami yang namanya kemunduran. Atau pilihan ketiga mungkin stagnan, tetap berjalan di tempat. Akan tetapi apa yang diharapkan oleh Allah, apa yang diharapkan oleh Tuhan, apa yang diinginkan oleh Tuhan akan kehidupan kita, Dia tentu tidak menginginkan bahwa kehidupan umatnya, kehidupan kita mengalami stagnan, berhenti di dalam pengenalan kita akan Dia, dalam keberimanan kita, apalagi kalau sampai mengalami yang namanya kemunduran. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang namanya pertumbuhan, saya percaya bahwa setiap orang menginginkan pertumbuhan, bukan? Pertumbuhan itu sesuatu yang baik. Kalau pertumbuhan itu untuk sesuatu yang baik. Ketika orang membangun usaha, membuka usaha, apa yang diinginkan mereka? Usahanya bertumbuh, bukan? Berkembang. Nggak ada orang yang kemudian menginginkan ketika dia buka usaha, usahanya mengalami jalan di tempat. Nggak ada. Aneh, ajaib. Ya. Apalagi sampai mengalami yang namanya kemunduran. Nggak ada. Demikian juga dengan ketika kita sekolah, ketika kita belajar, ketika kita kuliah, kita pasti ingin mengalami yang namanya suatu kemajuan dalam belajar, mengalami suatu kemajuan, mengalami dalam pertumbuhan, memahami, mengenal akan ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Bahkan ketika kita hidup, dilahirkan, kita pun ingin yang namanya pertumbuhan. Petani pun ketika mereka menanam pohon, menanam tumbuhan, petani menginginkan yang namanya pertumbuhan yang baik dari tumbuhan mereka. Demikian juga dengan yang namanya iman. Iman pun tentu diharapkan untuk bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam surat Rasul Petrus jelas memberitahukan kepada kita, kalau kita membaca ayat sebelumnya, dari mana sumber iman. Iman bukan hasil usaha manusia. Iman bukan hasil kerja keras kita. Iman bukan karena kita datang ke gereja atau datang melayani dengan berbagai aktivitas lalu kita menjadi orang beriman. Tidak. Iman bukan hasil suatu perbuatan kita. Iman adalah satu anugerah Allah kepada manusia yang berdosa. Manusia yang mati, manusia dianugerahkan iman sehingga mereka menjadi manusia yang hidup di dalam kebenaran. Karena itu Petrus di dalam ayat 1 pasal 1 dia mengatakan bahwa kepada mereka yang sama-sama dengan kami memperoleh iman. Bagaimana memperoleh iman di sana? Memperoleh iman karena apa? Karena keadilan Allah, karena kebenaran Allah. Di dalam terjemahan Inggris yang menggunakan kata kebenaran Allah. Karena kebenaran Tuhan itulah maka kita memperoleh iman. Karena Kristus Tuhan juru selamat kita, maka kita memperoleh iman. Kalau tidak ada kebenaran Allah, maka tidak mungkin ada yang namanya iman. Oleh sebab itu maka Paulus bicara di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, kalaupun kamu diselamatkan, itu bukan hasil usaha, itu bukan hasil pekerjaan, itu adalah pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka di dalam kehidupan keberimanan tentu saja tidak mudah. Ada dinamika, ada pergumulan, ada persoalan, ada tantangan. Tidak mungkin orang beriman tidak mengalami yang namanya tantangan. Dan tantangan dalam pertumbuhan iman itu pertama bahwa bisa saja karena penderitaan.
penderitaan kadangkala membuat mereka mengalami yang namanya kemunduran dalam iman. Mempertanyakan Tuhan, kenapa? Kalau Tuhan ada, kalau Tuhan mengasihi, kalau Tuhan baik, kenapa saya menderita? Kenapa saya mengalami berbagai kesulitan? Kenapa saya mengalami berbagai pergumulan yang berat? Jemaat yang dituliskan oleh Rasul Petrus, surat ini adalah jemaat yang tentu saja juga di dalam kehidupan mereka mengalami penderitaan, penganiayaan. Tetapi ingat bahwa ketika manusia salah memahami tentang penderitaan, mereka bisa menyalahkan Tuhan, komplain sama Tuhan. Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mengasihi saya, Tuhan tidak baik. Buktinya, kenapa saya mengalami penderitaan seperti begini? Alkitab juga menggambarkan tentang bagaimana seorang bernama Naomi, bukan? Ketika Naomi dan Elimelek bersama dengan anak-anaknya Kilion dan Mahlon pergi ke tanah Moab karena di Bethlehem mengalami bencana kelaparan, sesampainya di Moab, lalu meninggallah Elimelek, meninggallah Kilion, meninggallah Mahlon. Naomi berkata, ketika dia pulang, jangan panggil lagi aku Naomi, panggil aku Mara. Karena betapa pahitnya hidupku ini, betapa menderitanya kehidupanku ini. Tapi juga ada orang yang mengalami penderitaan dan betul-betul menemukan Tuhan di sana. Ketika seorang anak bungsu minta warisan dari ayahnya, lalu pergi meninggalkan rumah ayahnya, dia menghabiskan harta yang diwariskan ayahnya kepadanya. Sampai pada satu titik di mana dia begitu mengalami penderitaan, sehingga harus makan pun berusaha untuk makan makanan yang disiapkan untuk babi oleh sang tuannya. Di tengah-tengah penderitaan yang dialami, maka anak bungsu ini sadar, kenapa aku ini menderita? Kenapa aku ini tidak kembali ke rumah ayahku? Nggak apa-apa aku di sana menjadi budak, menjadi hamba, menjadi karyawan ayahku. Yang penting aku ke sana. Dengan kata lain, ada satu kesadaran yang membawa dia untuk mau kembali kepada pangkuan Bapa, kembali kepada cinta kasih Bapa ketika dia mengalami penderitaan. Barangkali kita juga ketika mengalami penderitaan yang berat bisa saja kemudian kita mempertanyakan, menggumulkan iman saya. Apa iya Tuhan mengasihi saya? Atau hal yang kedua yang ekstrim membuat manusia tidak mengalami pertumbuhan dalam iman, kelimpahan, kekayaan. Jangan lupa bahwa tidak sedikit orang terjebak karena kekayaan materi yang berlimpah yang mereka miliki, bukan membuat mereka semakin memuliakan Allah, bukan membuat mereka semakin mencintai Tuhan, bukan membuat mereka semakin beriman pada Tuhan. Justru kadangkala membuat mereka semakin undur daripada Tuhan. Yang tadi mungkin waktu hidupnya sulit, susah, pergumulan berat, lalu berjuang dan bergumul, berdoa datang pada Tuhan, tapi waktu dia kaya, lupa semua akan cinta kasih Tuhan. Sehingga apa? Membuat manusia tidak lagi bergantung pada Tuhan. Enggak lah, tanpa Tuhan pun saya masih bisa hidup kok. Tanpa Tuhan pun saya masih bisa belanja ini, belanja itu. Tanpa berdoa dan tanpa beribadah pun saya masih punya stok uang di tabungan, deposito, dan bahkan apapun yang mau saya beli, saya bisa beli. Ini satu jebakan yang begitu luar biasa. Karena satu sisi bahwa berkat betul-betul membawa orang itu dekat pada Allah, kalau dipahami dengan benar. Tapi jangan lupa, ketika hati manusia sudah jatuh dalam dosa dan terikat pada dosa, maka berkat pun bisa menjadi membawa manusia untuk tidak lagi mempedulikan adanya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kisah ini juga yang sebetulnya digambarkan ketika seorang muda kaya datang kepada Yesus. Apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Guru yang baik. Kenapa engkau mengatakan aku guru yang baik dan sebagainya?
Lalu dalam perbincangan tersebut Yesus mengatakan, kalau mau engkau mau ikut aku, juallah segala hartamu, berikanlah kepada orang miskin dan ikutlah aku. Maka anak muda yang kaya raya itu merasa sedih. Dia merasa bahwa harta kekayaan menjadi tempat untuk dia menaruh segala harapan. Bisa nggak orang kaya datang kepada Tuhan dan sungguh beriman pada Tuhan? Sangat bisa. Abraham, kalau kita membaca kisah tentang Abraham, dia bukan orang yang miskin. Dia adalah orang yang berada. Ayub, orang yang kaya dan bahkan terkaya di zamannya. Tidak ada orang yang menandingi kekayaan Ayub di zaman itu. Tapi dalam kekayaannya, dalam keadaannya sebagai orang yang punya harta benda, yang begitu melimpah, punya perusahaan yang begitu besar, punya keluarga yang begitu indah, maka Ayub tetap menjadi orang yang saleh. Ketika anak-anaknya sudah melakukan pesta, dia selalu mengadakan yang namanya mempersembahkan korban. Kalau anakku ketika mereka pesta, mereka telah melakukan dosa terhadap Tuhan. Dan di dalam penderitaannya pun, Ayub tetap beriman pada Tuhan. Hal lain yang sebetulnya membuat orang atau menjadi tantangan dalam kehidupan keberimanan itu adalah culture, budaya. Budaya bisa menjadi tantangan bagi pertumbuhan iman. Ketika bicara budaya yang menjadi warisan nenek moyang bisa membawa atau mempengaruhi pertumbuhan iman orang Kristen. Apalagi kalau Kristennya Kristen hanya karena keturunan, Kristen hanya karena KTP, tanpa pertobatan. Sehingga apa? Ketika budaya diwariskan oleh nenek moyangnya, budaya yang bertentangan dengan kebenaran Allah, dan dia tetap ikuti, maka itu bisa mempengaruhi pertumbuhan imannya. Kristen sih Kristen, tapi sinkretisme, yang namanya sesuatu yang bertentangan dengan firman tetap dijalankan. Hati-hati. Tapi juga ada budaya modern yang mempengaruhi kehidupan, mempengaruhi pertumbuhan iman. Budaya Kristen atau budaya modern adalah bagaimana? Sekularisme. Bagaimana? Hedonisme. Atau yang namanya materialisme. Itu sangat bisa mempengaruhi pertumbuhan iman, mempengaruhi kehidupan apalagi kita di zaman era digital. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian tulisan Rasul Petrus ini ingatkan kepada kita, supaya kita tidak terjebak di dalam stagnan pertumbuhan iman. Seorang teolog asal Belanda bernama Wilhelmus dalam sebuah bukunya berjudul Christians Relational Service, paling tidak ada 5 hal yang menurut beliau yang membuat kenapa orang percaya tidak mengalami pertumbuhan di dalam iman mereka. 5 hal tersebut diantaranya, orang Kristen mengandalkan kasih karunia. Di satu sisi betul, kita betul-betul mengandalkan kasih karunia, tetapi tidak ada satu perjuangan di sana, tidak ada satu aksi. Bagaimana aksi iman orang percaya? Kalau hanya mengandalkan kasih karunia, sudah saya berdosa, nggak apa-apa saya berdosa, saya andalkan kasih karunia. Itulah yang namanya nanti orang terjebak dalam suatu pengajaran hyper grace. Nggak apa-apa, berdosa saja, nggak apa-apa. Itu ada kasih karunia. Ini sebetulnya salah satu alasan yang membuat iman orang Kristen tidak bertumbuh menurut Wilhelmus. Yang kedua, kenapa iman orang Kristen tidak mengalami pertumbuhan? Adalah karena orang Kristen meragukan perubahan yang terjadi. Dia tidak melihat perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Perubahan itu, padahal perubahan itu adalah suatu proses yang tentu saja tidak seperti kita membalik telapak tangan. Tidak instan. Namanya orang mengalami perubahan itu kadang bertahap, pelan-pelan. Kita kepengen berubah cepat. Walaupun di satu sisi ada perubahan yang memang
menuntut percepatan. Tapi ada orang Kristen yang meragukan perubahan yang akan terjadi, menjadi Kristen yang pesimis. Yang ketiga, beliau mengatakan bahwa orang Kristen putus asa akan kemajuan. Frustasi, putus asa. Kemajuan yang seperti apa yang membuat mereka putus asa? Ya, tentu kalau kemajuan itu sesuatu yang baik, kenapa mesti harus putus asa? Tapi bagi beliau, ini kemajuan zaman, kemajuan hal-hal yang membuat manusia begitu maju. Wah, ada orang Kristen yang putus asa di sana, karena tidak siap untuk menghadapi kemajuan. Yang keempat menurut beliau adalah orang Kristen mengikut arus dunia. Yang tadi saya katakan, masuk dalam jebakan perangkap materialisme, konsumeris, hedonis. Mereka masuk dalam mengikut arus dunia. Apapun yang dunia lakukan, apapun yang dunia tawarkan, apapun yang dunia kerjakan, sudah ikut arus saja. Padahal kehidupan kekristenan adalah kehidupan harus melawan arus dunia. Yang kelima menurut beliau itu adalah adanya orang Kristen yang malas. Kehidupan kekristenan yang malas, orang Kristen yang malas, termasuk malas bekerja, malas membaca kitab suci, malas berdoa, malas saat teduh, maka itu sudah pasti akan membuat orang percaya tidak mengalami yang namanya pertumbuhan iman. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka di dalam teks yang kita baca tadi, Petrus mendorong orang percaya supaya mereka punya satu aksi, punya satu tindakan untuk maju, bertumbuh dalam iman. Kenapa? Dasarnya jelas. Ada kuasa Allah, ada anugerah Allah, ada janji-janji Allah yang dianugerahkan kepada orang percaya. Allah telah memanggil kita. Allah telah menganugerahkan kuasanya kepada kita. Allah telah menganugerahkan janji-janjinya kepada kita. Dan bahkan kalau kita memperhatikan dalam ayat yang kita baca tadi, maka kita menemukan di sana tujuan Allah itu sangat jelas bagi kehidupan orang percaya. Yang menjadi pertanyaan untuk kita pada hari ini adalah bagaimana kita mengenal orang Kristen yang mengalami pertumbuhan iman. Apa yang menjadi ciri, apa yang menjadi karakteristik, apa yang menjadi tanda bahwa orang Kristen mengalami pertumbuhan iman. Dari teks yang kita baca pertama, bahwa Petrus menyajikan ciri atau tanda orang yang memiliki pertumbuhan iman dalam kehidupan mereka adalah bagaimana mereka memiliki hasrat. Memiliki hasrat yang kuat untuk apa? Untuk mengenal Kristus, untuk mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat berbunyi demikian. Karena kuasa ilahinya telah dianugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, dan atau oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kata pengenalan akan Allah menjadi sesuatu yang sangat menarik. Paulus menjadikan pengenalan akan Allah sebagai satu tujuan akhir daripada hidupnya. Untuk apa dia punya kemampuan berkata-kata dalam banyak bahasa, termasuk dalam bahasa malaikat sekalipun? Untuk apa hal-hal yang begitu luar biasa dalam hidupnya? Kalau dia tidak punya kasih dan punya pengenalan akan Allah, maka itu semua sia-sia. Mengenal akan Allah, tanda bahwa orang mengalami pertumbuhan dalam imannya. Ketika Zakius berjumpa dengan Kristus, maka apa yang menjadi ciri Zakius? Apa yang menjadi karakter dari seorang Zakius? Dia mau mengenal Kristus lebih dalam lagi. Hal itu ditandai dengan bagaimana? Ketika Yesus berkata kepada Zakius, hari ini aku akan menumpang di rumah. Dan Zakius terbuka untuk
Kristus hadir di rumahnya. Bahkan bagaimana Sakius mengorbankan apa yang menjadi haknya, apa yang menjadi miliknya. Dia menjadi orang yang penuh cinta kasih. Dia menjadi orang yang murah hati. Dia menjadi orang yang peduli, yang care. Karena itu dia berkata, kalau ada sesuatu yang kuperas, ada sesuatu yang kutipu dari orang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Setengah dari apa yang kumiliki, kuberikan kepada orang miskin. Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang punya iman bertumbuh, maka mereka akan mau mencari Tuhan, mau datang kepada Allah, mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kenapa? Karena dia merasakan hadirat Tuhan, merasakan kemurahan Tuhan dalam kehidupannya, merasakan cinta kasih Tuhan, sehingga apa? Rindu terus untuk datang, bersekutu, mengenal Tuhan. Iman yang sejati pasti iman yang terus berusaha untuk mau kenal, mau dekat tentang atau dengan Tuhan itu sendiri. Semakin kita mencintai seseorang, mengasihi seseorang, bukankah semakin kita mau mengenal dia? Atau semakin kita mengalami sesuatu yang baik dari orang di sekitar kita, bukankah kita juga punya kerinduan untuk semakin dekat, semakin mengenal lebih dalam tentang siapa dia? Harusnya ini menjadi hasrat dari setiap kita, kerinduan kita yang punya iman yang sejati, iman yang dianugerahkan oleh Tuhan. Gak mungkin Tuhan anugerahkan iman, lalu iman yang Tuhan anugerahkan itu membawa seseorang yang beriman itu untuk tidak mau mengasihi Tuhan. Gak mungkin. Pasti iman itu membawa seseorang untuk menuju pengenalan yang baik, yang benar akan Tuhan. Hal yang kedua, ciri yang kedua atau tanda yang kedua, di mana orang memiliki pertumbuhan iman adalah bagaimana mereka menyadari tentang hidup yang senantiasa diperlengkapi oleh Tuhan. Ini yang kedua, aktif. Tanda yang kedua adalah dia menjadi orang yang aktif. Di dalam apa dia aktif? Dia aktif dalam menambahkan kepada hidupnya atau menambahkan ke dalam imannya kualitas karakter yang telah Allah sediakan. Petrus menyebut, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Itu adalah kualitas karakter yang telah Allah sediakan. Karena itu orang yang beriman mesti menginstal itu ke dalam iman mereka, ke dalam kehidupan mereka. Itu ibarat kita punya handphone, di dalam handphone ini sudah ada aplikasi-aplikasi yang sebetulnya harus diinstal kembali supaya bisa dipergunakan, atau supaya handphone ini menjadi handphone yang punya aplikasi yang lengkap. Dan karakter-karakter itu adalah sifat atau karakter Allah sendiri, atribut-atribut Allah yang memang harus orang percaya masukkan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya bagian ini senada dengan apa yang Paulus sampaikan. Karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi pasal 2 ayat 12 dan ayat 13. Baik ketika aku hadir maupun ketika aku tidak hadir, kalau aku hadir aku melihat, dan kalau aku tidak hadir aku mendengar. Tapi jangan lupa bahwa Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun ketekunan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, maka iman yang bertumbuh, iman yang sejati, iman yang dianugerahkan oleh Allah membuat kita orang percaya untuk aktif, bukan pasif. Gak mungkin orang beriman lalu mereka membuang kebajikan Allah. Gak mungkin orang beriman kepada Kristus lalu dia membuang yang namanya pengetahuan akan kebenaran.
pengetahuan akan Tuhan. Enggak mungkin orang beriman lalu dia tidak memiliki yang namanya self control, penguasaan diri. Karena itu juga bagian dari buah roh. Enggak mungkin orang yang beriman sejati, beriman teguh, lalu tidak punya yang namanya ketekunan, kesalehan, kasih. Yang mungkin. Justru itulah fitur daripada iman itu sendiri. Yang Allah sudah siapkan, yang Allah sudah sediakan, yang Allah sudah berikan dan kita tinggal tambahkan itu. Tambahkan, isi hidup kita dengan segala kebajikan. Apa artinya kebajikan kalau tanpa pengetahuan akan kebenaran? Apa artinya sesuatu yang kita lakukan, kebaikan apapun yang kita lakukan tanpa kita punya dasar kenapa kita melakukan? Saya melakukan kebajikan karena saya punya dasar bahwa saya tahu ini adalah buah daripada iman saya. Ini adalah buah dari anugerah keselamatan saya. Ini adalah karena pengenalan saya akan kebenaran. Dan kebenaran memerintahkan, kebenaran mendorong saya untuk melakukan kebaikan. Dan apa artinya pengetahuan kalau kita tidak punya suatu penguasaan diri? Pengetahuan tanpa penguasaan diri hanyalah pengetahuan yang untuk memenuhi logika, pikiran, tapi hati tidak. Oleh sebab itu maka penting dalam bagian ini diingatkan kepada orang percaya supaya mereka tambahkan itu. Bahaya enggak kalau mereka tidak menambahkan itu? Petrus mengatakan kalau kamu tidak menambahkan itu, kamu lupa bahwa kamu sudah diampuni dosanya. Dan orang yang tidak punya itu dikatakan mengalami yang namanya kepicikan rohani, kebutaan akan kebenaran. Di dalam bagian ini orang ada yang menyebutkan bahwa ini adalah tangga iman. Tapi saya mengatakan kalau kita menjadikan ini adalah tangga iman, tangga itu waktu kita berjalan melangkah, tangga yang kita pijak itu tertinggal, bukan? Tangga satu kita langkah naik ke tangga dua, tangga satu yang kita injak tadi tinggal. Saya lebih suka memahami ini bukan sebagai anak tangga iman, tetapi kebajikan, kualitas karakter Allah yang memang harus semua diinstal, dimasuk ke dalam kehidupan keberimanan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ciri atau tanda yang ketiga adalah bagaimana dia punya kerendahan hati. Dia punya kerendahan hati untuk apa? Untuk menerima ajaran, untuk menerima nasihat. Bagian ini ditulis oleh Rasul Petrus ketika dia sadar bahwa dia sudah tua dan dia menghadapi kematian. Karena itu dia menuliskan, mengingatkan kepada jemaat mula-mula. Orang yang punya iman dan iman mereka mengalami pertumbuhan, mereka punya kerendahan hati untuk mau menerima nasihat, menerima ajaran, menerima firman. Dan mereka yang dikirimkan oleh Petrus surat ini bukanlah mereka yang tidak tahu, bukanlah mereka yang tidak mengerti, bukanlah mereka yang belum kenal, yang belum terima. Karena itu Petrus katakan di dalam ayat yang ke-12, sekalipun kamu telah mengetahuinya, sekalipun kamu telah menerimanya, dan bahkan kamu telah teguh di dalam kebenaran itu, tapi aku mau mengingatkan kembali kepadamu. Ini tidak mudah. Kadangkala dalam kehidupan orang Kristen, ketika dia sudah sekolah tinggi, tidak gampang untuk mau mendengarkan kebenaran firman yang disampaikan oleh orang yang masih muda dari dia barangkali. Atau ketika orang jadi dosen, tidak mudah dia mau dengarkan, duduk dengar dia manis, dengarkan khotbah dari mahasiswanya. Tapi di dalam bagian orang yang punya iman dan imannya bertumbuh, dia akan membuka hatinya. Dia dengan rendah hati menerima ajaran, menerima nasihat yang disampaikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka iman itu begitu membuat kita menjadi pribadi yang humble,
bukan menjadi pribadi yang angkuh, yang sombong. Udah, enggak usah khotbahkan itu, aku udah dengar, aku udah tahu, aku sering baca kitab suci. Bukan begitu orang beriman. Karena itu orang beriman selalu siap sedia, bahkan mau merendahkan diri untuk mendengar apa sih yang disampaikan, apa sih yang dibicarakan anak muda ini, atau apa yang dibicarakan oleh teman saya. Apalagi kalau di satu kelompok sel itu, komsel maksudnya, KTB, kan kita sesama. Adalah gak usah lah kita cari aja yang lain yang lebih hebat daripada kita. Kalau sesama kita, udahlah kita sudah sama tahu. Enggak boleh seperti itu. Yang namanya pertumbuhan, namanya komunitas itu, kadang-kala kita mesti, ya udah, kamu yang lebih senior atau kamu yang lebih junior, ya sama-sama kita punya kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika di salah satu universitas di seminari, lagi masa liburan, semua mahasiswa pulang. Wah, yang tersisa hanya pegawai tetap, dosen tetap, dan juga pimpinan dari salah satu sekolah tinggi itu. Semua mahasiswa dari tingkat 1 sampai tingkat atas pulang. Lalu datanglah seorang calon mahasiswa baru. Datang. Begitu dia masuk, dia dengan begitu percaya diri, bawa kopernya, masuk ke lingkungan kampus. Waktu dia masuk ke lingkungan kampus, karena dia lihat kiri kanan kok sepi, nggak ada mahasiswa. Lalu dia jalan-jalan, ketemulah seorang tua, laki-laki tua. Dia sedang membersihkan lingkungan, dia sapu halaman, dia bawa tempat sampah, bawa sapu, bawa skop, bersihkan. Ketemulah mahasiswa, calon mahasiswa ini dengan bapak ini. Betulkah ini kampus ini? Ya betul. Saudara mau ngapain? Saya calon mahasiswa dan akan menjadi mahasiswa di tempat ini. Oh, terima kasih. Silakan masuk dan silakan bergabung. Selamat datang. Dengan nada santai dan nada sedikit, ya namanya anak muda, datang semangat. Pak, silakan bawakan saya koper ini. Saya tinggal di asrama mana, saya di kamar berapa, ini koper saya tolong Bapak bawakan. Oke, terima kasih. Lalu Bapak tua itu bawa, datang. Nah, inilah tempat Bapak. Ya, terima kasih. Bapak tukang sapu di sini ya. Ya, saya tukang bersih-bersih. Begitu hari masuk tiba, semua mahasiswa dikumpulkan, lalu ibadah buka semester dimulai. Lalu calon mahasiswa tersebut melihat bahwa ternyata bapak yang dia perintahkan untuk bawa koper itu adalah seorang rektor dari STT tersebut. Dia sampai bingung. Wow, dia begitu menyesal. Ternyata bapak itu bukan tukang sapu, bukan tukang taman. Dia adalah seorang rektor. Betapa humble-nya dia, betapa rendah hatinya dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang terakhir, tanda atau ciri orang yang memiliki pertumbuhan iman adalah mereka yang ingin hidupnya berdampak, ingin hidupnya berguna bagi orang lain. Orang beriman selalu bukan ingin menularkan sesuatu yang baik, bukan menjadi virus yang merusak, tetapi menjadi virus yang membawa atau menularkan suatu kebaikan. Tularkan sesuatu yang baik. Itulah yang dilakukan oleh Petrus. Petrus tahu bahwa dia akan mati, tapi dia ingin meninggalkan suatu legasi yang baik, yang benar bagi umat Allah. Aku akan mati, aku sebentar lagi akan dipanggil Tuhan, dan aku mau ketika aku tiada, bahwa kamu tetap berpegang teguh pada kebenaran itu. Ingat, dia mau betul-betul hidupnya menjadi dampak yang baik bagi orang lain. Kiranya
hidup kita sebagai orang yang beriman mau memberi dampak yang baik bagi orang di sekitar kita, di kampus kita, di sekolah kita, di lingkungan kita, di keluarga kita, atau dimanapun kita berada. Tularkan sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang positif, sesuatu yang benar. Agar apa? Kelak ketika kita tiada, orang akan mengingat dan mengenang sesuatu yang baik yang kita wariskan kepada mereka. Sesuatu yang sangat melekat dan berguna bagi kehidupan mereka. Itulah panggilan hidup orang beriman. Itulah tanda atau ciri bagaimana iman kita mengalami pertumbuhan. Pohon ditanam ketika berbuah dan orang akan menikmati buahnya, bukan? Orang akan merasakan, wow, indahnya, nikmatnya, manisnya buah daripada pohon ini. Itulah buah hidup kita, buah hidup orang beriman. Dan biarlah Tuhan membuang kita, Tuhan memimpin kita sebagai orang yang beriman dengan ciri dan tanda yang bisa kita kenal, lalu kita bisa lakukan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita memiliki iman yang bertumbuh? Apakah kita mengalami iman yang bertumbuh? Hanya kita yang tahu dan Tuhan juga yang tahu. Orang lain bisa menilai dan mungkin penilaian orang lain bisa salah, bisa keliru. Tuhan memimpin kita. Tuhan